Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM EMC Bang HS, apa kabar? Sedulur EMC, sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Sugeng Dalu, Masya Allah. Kita sapa-sapa dulu yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila Official. Hai, selamat malam. Buat yang ada di YouTube kita juga, selamat malam, Sugeng Dalu. Dan juga buat teman-teman yang ada di Facebook dan di 97,8 FM EMC. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gimana? Mia, selamat malam juga. Masya Allah. Sehat ya Bang ya? Selalu sehat Mia. Bang S akan selalu hadir untuk kita seperti malam kali ini. Bang S hadir dengan satu tema yaitu mengenai gejala stroke otot punggung. Apalagi ini ya Bang S? Setelah kemarin stroke yang Bang S bedakan, ada stroke pita suara, kemudian ada stroke mata, Fisik ya. stroke fisik. Nah, kali ini ada stroke otot punggung. Apakah ini berhubungan juga dengan stroke biasa yang berhubungan dengan sumbatan atau, tekanan darah tinggi atau tensi tinggi, atau ini beda lagi? Seperti itu ya? Saya akan berbicara tentang otot, khususnya saya akan berbicara pada otot punggung atau otot tulang belakang. Kita tahu bahwa di tulang belakang ada beberapa otot atau yang disebut adalah kelompok otot yang membentang Baik. dari leher hingga punggung. Fungsinya apa? Menjaga postur tubuh kita. Berdiri, dia memberi kekuatan. Melengkung, dia menjaga agar kita melengkungnya jangan sampai kita kebablasan jatuh. Itu otot Pak yang menjaga. Dia memberi kestabilan tulang belakang Pak. Dan memberikan gerakan apa sih tulang belakang itu? Gerakan miring seperti senam pagi Pak ya. Gerak miring kiri, miring kanan, kemudian dada dibusungkan. Itu gerakan-gerakan tulang belakang. Inilah pentingnya otot mendampingi tulang belakang. Jadi otot ini fungsinya mendampingi Pak. Membuat kelenturan tulang. Gejalanya apa sih Bang ketika seseorang itu mengalami yang namanya stroke otot punggung? Karena ini jarang-jarang kita dengar loh Bang ya kalau misalkan stroke otot Ya, punggung. Makanya ini hal yang baru ini Bang. ya. Gejala dari stroke otot ini yang pertama tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki. Kalau itu terjadi stroke ototnya atau pengerasan ototnya atau otot yang bermasalah atau otot yang kekurangan vitamin ya, vitamin otot dari leher hingga punggung. Baik. Itu akan terjadi tidak mampu digerakkan bagian tangan dan bagian kaki. Nah, yang kedua, pasti akan terjadi mati rasa, kesemutan yang menjalar dari punggung hingga ke kaki. Yang ketiga, nyeri kaku di bagian leher, bagian punggung, dan tulang belakang. Semua rasanya kaku. Kaku ini tidak bisa selentur kita menggerakkan leher gini Pak. Bergerak pasti sama badannya. Nah yang keempat, gangguan pernapasan pasti. Karena ada di belakang itu ada yang disebut tulang torak. Tulang yang membungkus atau melingkari paru dan jantung. Itu tulang torak. Bagi pria pasti akan mengganggu fungsi seksual, lemah dan sebagainya. Yang keenam, bagi anak remaja ini akan terganggu kesuburan. Kalau ada gangguan pada tulang punggung dan stroke otot punggung, ini bisa membuat menghambat tidak kesuburannya pasti akan bermasalah. Ya, yang ketujuh, posisi tulang belakang terlihat agak membungkuk, Pak.
posisi tulang belakangnya. Nah, ke-8 kesulitan untuk berjalan. Nah, ke-9 ada kelumpuhan pada panggul ke bawah. Jadi dari pinggang ke bawah banyak kaki yang tidak bisa digerakkan. Nah, yang ke-10 otot terasa sangat lemah. Nah, yang ke-11 adalah otot terasa kaku dan kejang. Kadang kram, kejang itu kram, Pak. Nah, yang ke-12 inilah yang terjadi yang pernah saya sampaikan. Lama-kelamaan akan terjadi pembengkakan tulang belakang. Itulah tadi Pak sekilas stroke otot punggung. Gejala-gejalanya ya Bang ya. Ya, gejala yang sudah saya sampaikan. Kalau Bang, resepnya biasanya Bang Ais akan memberikan solusinya nih, resepnya untuk mengatasi stroke otot punggung ini Bang Ais. Ketemulah ini resepnya. Pegangan 1 jumput atau 1 genggam. 1 genggam ya. Pegangan 1 genggam. Daun tempuyung 3. Daun encok 4. Daun ya Bang, encok daun itu encok ya ada Bang? bunganya putih Bapak dan Ibu. Daun Hmm. encok namanya. Bunganya putih. Kemudian daun suruhan atau sirih tanah, sirih-sirian. Sirih tanah ya. Sirih Cina ya Bang ya? Sirih Cina. Ya. Nah, suruhan. Berapa ini Bang? Itu 1 genggam. Ini dia tidak bisa tinggi Bu. Betul-betul cebol. Rumputnya cendek, tidak bisa tinggi, dia hidupnya di tanah. Baik. Itu 1 genggam. 1 genggam. Daun seruni 10 lembar. Daun seruni ini bunganya kuning, berada di pinggir Parit ya Bang ya, sawah. Ya, sawah. Ya betul, pinggir sawah. Tanah-tanah lembab. Yes. Daun seruni. Nah, berarti tadi ada pegangan, tempuyung, ada daun encok, daun suruhan, daun seruni. Ini siapkan, Bapak cuci bersih. Saya menganjurkan dengan stainless sih Pak, kalau enggak kuali. Tadi yang dari tanah. Ukuran airnya 5 gelas, sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Ini untuk perbaikan kerusakan pada unsur otot. Nah, produk Bang AS yang berhubungan dengan otot ya, stroke otot, maka ada Blin dan Jipen. Perpaduan Blin dan Jipen. Saatnya gini, kita akan membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya Bang ya. Selamat malam, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah bersama di malam kali ini. Kemudian juga dari Pak Supoyo Bang HS. Kalau sendawa dari kecil sampai sekarang apa sebabnya? Apa herba dan obat jadinya? Jadi sendawa Itu kelainan tapi terus pada menerus ya. hormon Pak, kalau sendawa. Itu bawaan dari kelenjar hormon. Oke. Berarti sering-seringlah dengan jus HB. Dikasih lidah buaya. Produk kita sebenarnya hanya G1000. G1000 ya. Oke. Ada juga dari Ciayong. Halo Ciayong, selamat malam Bang Hes. Halo, selamat malam juga Ci. Oke, mau nanya Bang, kaki suka kram dan kuping kadang-kadang berdenging. Herbalnya apa ya Bang? Kalau kuping berdenging, Arda dan T-shirt herbalnya. Untuk yang berdenging. Arda dan T-shirt, oke. Ya. Kalau kram ini menunjukkan yang hampir sama dengan ini tadi, bahwa kram kekurangan oksigen atau vitamin pada ototnya. Ya, karena ini jenis-jenis kekurangan vitamin. Kalau memang terjadi sampai kram. Maka tadi, kalau tadi yang untuk ke atas, bagian yang telinga, itu ada Arda dan ada T-shirt. Arda dan T-shirt ya Ci ya. Nah, tinggal nambahin jipennya. Dari Kak Edubait,
Bang, gigi saya sakit 2 bulan, kata dokter harus dicabut tapi saya takut, obatnya apa ya Bang? Ya kalau memang lubang memang harus dicabut ya Kak, gimana ya, tidak mungkin herbal itu akan memperbaiki yang lubang, tidak Nggak bisa, mungkin. oke. Atau dia akan memperbaiki jaringan saraf gigi, untuk sementara ya, Meredakan selama saja, meredakan nyerinya ya. kalau itu memang harus cabut ya Kak. Namun kalau untuk tindakan gigi mungkin memang ada tindakan tersendiri. Betul, iya. Biasanya kalau sakit nanti, diobatin dulu biar nggak sakit, kalau sudah nggak sakit baru dicabut, seperti itu ya Kak Edo Kecuali ya? sakit gigi sampai bengkak pipinya. Nah, kita bisa menggunakan, Brico dan T-Set untuk menghilangkan bengkaknya. Mhm, Tapi bukan giginya yang lubang tadi terus sembuh, tidak. nggak bisa, oke. Kemudian dari Kak Kereta Senja, Bang, untuk asam lambung naik obatnya apa ya Bang? Asam lambung, kita Mhm, ada Prolam dan ada Verti, ya Prolam dan Verti. Dan saya anjurkan untuk Jusabe untuk mengatasi jika memang, sering terjadi keringat dingin, panas di lambung, ini pakai Jusabe. oke. Dari Kak Siti Ambang, otot punggung sakit, tulang sakit semua, badan tambah kurus, banyak makan, susah gemuk. Di dalam tubuh manusia terdapat hormon pencernaan. Hormon pencernaan itu terdiri dari usus 12 jari, limpa, empedu, lambung, ginjal. Itu gangguan di sana. Yang diperbaiki apa? Bukannya kita memicu agar dia itu makannya banyak, tidak. Tapi jaringan dari pencernaan ini, hormon pencernaan yang harus kita perbaiki. Apakah hormon pencernaan itu harus pakai obat lambung? Tidak. Ini hormon kok Pak. Ya, jadi pakainya Ratogen. Baik, demikian Bang Els beberapa, yang sudah kita bacakan di malam kali ini. Terima kasih Bang Het. Sama-sama. Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak dan EMC Bang Es. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.